Nah, KA merupakan sebuah konferensi antar negara-negara di kawasan Asia Afrika yang kebanyakan adalah negara-negara yang baru merdeka. Contohnya adalah Indonesia, India, kemudian ada Ghana, kemudian ada banyak ya, Malaysia, Filipina, dan seterusnya. Umumnya adalah negara-negara yang ada di wilayah Asia dan Afrika. Mesir itu juga termasuk. Nah, KA dilaksanakan pertama kali di Bandung, yaitu Indonesia, pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Itu tepatnya pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, berawal dari ide Insinyur Soekarno dalam Konferensi Kolombo pada tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954, beliau mengkhawatirkan akan timbulnya ketegangan antara blok barat, yaitu Amerika Serikat, dengan blok timur, yaitu Uni Soviet, pasca Perang Dunia Kedua, yang dapat mempengaruhi perdamaian dunia. Maka ide Soekarno ini kemudian diusulkan untuk diadakan pertemuan lanjutan dalam Konferensi Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 guna membahas persiapan Konferensi Asia Afrika. Nah, faktor lain yang menyebabkan Konferensi Asia Afrika ini dapat dilaksanakan atau mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika lainnya adalah yaitu karena adanya keengganan bangsa Barat untuk berunding terkait masalah nasib bangsa Asia Afrika yang umumnya merupakan bekas koloni Barat. Jadi negara-negara kawasan Asia Afrika ini berupaya untuk melalui konferensi ini supaya mereka dapat menyuarakan nasibnya, terutama dalam masalah perundingan terkait dengan masalah kemerdekaan negaranya masing-masing. Salah satunya adalah Indonesia yang pada waktu itu yang sulit untuk berunding dengan Belanda, yaitu masalah Irian Barat. Jadi Indonesia punya kepentingan yang sangat besar terkait dengan Konferensi Asia Afrika ini. Oleh sebab itu makanya Insinyur Soekarno sangat berupaya keras untuk mendorong terlaksananya Konferensi Asia Afrika ini. Nah, kemudian yang kedua, Konferensi Asia Afrika ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat di wilayah Asia Afrika. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pengaruh Eropa di Asia dan Afrika. Audio Visual.
is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Yes, there is diversity among us. Who denies it? Small and great nations are represented here, with people professing almost every religion under the sun: Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here: democracy, monarchism, theocracy, with innumerable variants. And practically every economic doctrine has its representative in this hall: Marxism, socialism, capitalism, communism, in all their manifold variations and combinations. But again, what harm is in diversity when there is unity in desire? This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Yang memiliki pendirian sama terhadap persoalan internasional. Lebih lanjut, Ali Sastro Amijoyo menjelaskan bahwa pada umumnya negara-negara Asia Afrika yang paling merasakan pengaruh dari Perang Dingin. Oleh karena itu, suatu usaha bersama harus dilakukan untuk membebaskan negara-negara Asia Afrika dari tekanan-tekanan yang disebabkan oleh Perang Dingin. Pernyataan tersebut mencerminkan ide dan kehendak pemerintah Indonesia untuk mempererat kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka, Sir John Kotelawala, mengundang para Perdana Menteri dari Burma, India, Indonesia, dan Pakistan dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara yang diundang. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, di antaranya soal keamanan internasional dan stabilitas di Asia. Konferensi dimulai pada 28 April 1954 di Gedung Senat di Kolombo, dihadiri oleh semua Perdana Menteri yang diundang. Ketika pidato pembukaan, para Perdana Menteri menyampaikan tema yang hampir sama, yaitu persoalan Perang Dingin yang berdampak pada meningkatnya ketegangan-ketegangan di Asia. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulia Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, para Ketua Delegasi, yang terhormat Wakil Presiden Yusuf Kala, yang kami hormati Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak B.J. Habibie, Bapak Tri Sutrisno, Bapak Hamzahas, para hadirin yang saya hormati. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Indonesia, negara penggagas dan tuan rumah Konferensi
Asia Afrika 1955. A very good morning to all of you. My name is Ridwan Kamil. I'm the Mayor of Bandung. On behalf of 2.7 million happy people of Bandung, I welcome you, all the great leaders, the Tiger of Asia and the Lion of Africa. Today I have a special assignment from our humble and great President of Indonesia, Mr. Jokowi, to read the Dasasila Bandung, the Bandung Statement of 1955 Asia-Africa Conference. This 10 principle was formulated by our founding fathers. Number 1, respect for fundamental human rights and for the purposes and the principles of the Charter of the United Nations. Number 2, respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations. Number 3, recognition of the equality of all races and of the equality of all nations, large and small. Number 4, abstention from interventions or interference in the internal affairs of another country. Number 5, respect for the right of each nation to defend itself, singly or collectively, in the conformity with the Charter of the United Nations. 6A, abstention from the use of arrangement of collective defense to serve the particular interests of any big powers. 6B, abstention by any country from exerting pressures on other countries. 7, refraining from acts or threats of aggression or the use of force against the territorial integrity or political independence of any country. Number 8, settlement of all international disputes by peaceful means such as negotiations, conciliations, arbitration, judicial settlements, as well as other peaceful means of the parties' own choice in conformity with the Charter of the United Nations. Number 9, promotion of mutual interests and cooperations. And the last, respect for justice and international obligations. We hope these 10 principles of 1955 will forever be in our hearts, will forever be the foundation for the future civilization of the great nation of Asia and the great country of Africa. Once again, welcome to Bandung, the capital of Asia and Africa, the first human rights city of Indonesia, and the home of creative and great minds. Have a nice and lovely day. Hatur nuhun. Framelands Audio Visual.